Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bernyanyi. Dengarkanlah hukum Taurat dari Tita ke-8 dan maksudnya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat 41 ayat 4 sampai 7. Dosa. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya.
kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat dan kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya dia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita membacanya secara responsori. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu
dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengamani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan yang melengkapi pikiran dan hati kita untuk bisa mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini buat kita. Di dalam nama Yesus Kristus kita sudah berdoa. Amin. Khotbah kita pada minggu ini yang terambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan dan silakan didengarkan. Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara yang janganlah engkau berturut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima,
sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang yang asing, janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Di sini ditekankan pada kita harus jujur, tidak boleh menerima suap atau karena kita dikasih uang sehingga sesuatu hal yang benar itu kita tidak katakan. Ini pengalaman Bapak juga di kapal ya. Berapa kali Bapak di kapal itu selalu ada kaptennya yang mau memberikan sesuatu ke Bapak. Ya Bapak nggak pernah terima ya, karena semuanya itu mungkin untuk melancarkan apa yang mereka lakukan yang tidak benar untuk pekerjaan-pekerjaan. Tapi puji Tuhan, Bapak tidak mau terima dan mereka juga tidak berani melakukan hal yang tidak benar. Karena kalau kita melakukan itu, semua itu akan terbuka, akan terkuak sampai ke atasan kita kalau kita sudah kerja. Jadi kepada Mary sama Marcel nanti kalau sudah besar, selalu harus jujur dan tidak boleh berbohong. Oke, itu aja pesannya dari kami. Kita teruskan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat ayat nomor 363. Sekalian marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Buku lagu nomor 204.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau tahu Tuhan, di dalam ibadah kecil kami di rumah ini Tuhan, kami sudah melakukan menyelesaikannya Tuhan. Biarlah ibadah kecil kami ini Tuhan menjadi ibadah yang harum sebagai persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan masing-masing di tempat ini. Lindungi kami Tuhan, lindungi rumah ini Tuhan. Berkati juga rumah ini Bapa. Biar kami Tuhan yang keluar dari rumah ini nanti ya Tuhan, tidak menjadi ekor tetapi menjadi pemimpin ya Tuhan. Tuhan, semua yang kami persembahkan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Tidak ada lain Tuhan selain Engkau yang kami sembah. Tidak ada Tuhan lain yang kami percaya Tuhan selain Engkau. Ya Tuhan, biarlah Tuhan firman yang disampaikan tadi Tuhan bisa Tuhan menjadi pedoman hidup kami Tuhan, untuk selalu jujur, tidak menerima suap atau korupsi dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami panjatkan juga Tuhan, kami doakan Tuhan keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu serta perlindungan-Mu Tuhan selalu melingkupi mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya apapun yang dikerjakan Tuhan semuanya berhasil, berbuah, hanya berkenan daripada-Mu saja Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang bekerja Tuhan maupun yang sedang belajar saat ini Tuhan. Sertai mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, berikan Tuhan hanya daripada-Mu saja Tuhan pengertian-pengertian Tuhan dan keselamatan yang daripada-Mu saja Tuhan mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Dan kami yakin percaya Tuhan, pada saat kami di sini berkumpul beribadah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ini ya Allah kami. Begitu juga Tuhan, kami bawakan Tuhan ke dalam doa kami ini Tuhan, negara kami ini Bapa yang saat ini dilanda resesi Tuhan, krisis Tuhan karena pandemi COVID-19 ya Bapa. Tuhan, kami memohon Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan, seluruh bangsa kami Tuhan, seluruh dunia Tuhan memohon kepada-Mu ya Bapa, agar Engkau menghentikan Tuhan segala tulah dan virus-virus COVID-19 Tuhan yang melanda seluruh dunia Tuhan, yang berakibat kepada semua Tuhan, berakibat kepada resesi, pengangguran, semuanya Tuhan. Orang Tuhan mengingat hanya kepada-Mu saja Bapa. Biarlah Tuhan enyah Tuhan di dalam nama kasih-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami Tuhan bisa hidup normal kembali Bapa. Kami rindu Tuhan untuk berkumpul, beribadah, dan bersekutu dengan teman-teman kami seiman Tuhan di rumah-Mu Bapa. Biarlah itu Tuhan nyah dari hidupan dunia ini Tuhan, virus itu Tuhan. Semuanya itu Tuhan kami panjatkan di bawah kaki kebesaran-Mu Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh dunia saat ini Tuhan mendoakan itu Tuhan, agar Engkau memberikan belas kasih-Mu untuk menghilangkan semua virus itu Tuhan, dan kami bisa kembali normal bersekutu dengan teman-teman kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, karena hanya Engkau yang bisa meredahkan semua itu Tuhan. Kami ini apalah Tuhan, kami hanyalah debu Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan semua
keangkuhan manusia Tuhan sudah takluk Tuhan, sudah Dia turunkan Tuhan untuk menyembah kepadamu, agar semua virus corona itu Tuhan bisa. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami. Kami yakin percaya Engkau mendengarkan doa kami Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah kami, terima kasih Tuhan. Semuanya itu Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita nyanyikan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ibadah selesai. Yuk. Salam Bapak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat hari Minggu. Nih, udah bagus suaranya. Amin. Gitu dong nyanyi biar kencang. Benar. Kakak, salam. Ya. Aceh kakak salam dulu. Dari Minggu. Bapak dulu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak tadi ada yang lucu. Ya, Apa? sudah. Nomor 5, Bapak nggak nyanyi. Gini-gini ya. Selamat Oh, hari Minggu. Oke. selamat hari Minggu Tuhan Yesus Gitu, memberkati. Kak. Oke. Oke. Selamat hari Minggu, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati, semoga menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Stay at home. Ngapain? Beli kado buat kamu. Ayo mak, kapan mak? Sekarang. Makan dulu deh. Apa dulu? Mama Ayo, udah makan. nyanyi. Kok langsung makan? Enggak. Saatnya back to life. Apa?